Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila middin wa ba'd. فما زلنا في كتاب فتح العزيز القوي بكشف شبهات المحتفلين بالمولد النبي. Kitab Fathu Al-Aziz Al-Qawi dalam menyingkap syubhat para peraya Maulid Nabi alaihi salatu wassalam. Dan penulis kemarin kita sebutkan muqaddimah kitab berkaitan dengan ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana sunnah Nabi diikuti itu dalam rangka mengaplikasikan konsekuensi persaksian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nah, dan sebagaimana yang dikatakan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa membantah ahlul bid'ah dan menjelaskan sunnah adalah mujahid. Nah, dan ini diantara ucapan yang patut ditulis dengan tinta emas. Kata Ibnu Taimiyah, farraddu ala ahlil bid'ah mujahidun. Orang yang membantah ahlul bid'ah adalah mujahid. Begitu juga berkata Yahya bin Yahya, az-zabbu anis sunnah afdalu minal jihad. Membela sunnah Nabi, menjelaskan kebid'ahan dan menjelaskan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama dibandingkan jihad. Yang dimaksud dengan jihad adalah jihad dengan saif, dengan pedang, dengan senjata. Nah, karena tujuan jihad dengan pedang adalah menegakkan jihad dengan ilmu. Nah, sebagaimana yang Allah sebutkan, wala tuti'il kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira, dan janganlah engkau taati orang-orang kufar dan perangilah mereka dengan peperangan yang dahsyat dan kuat. Artinya dengan memerangi mereka dengan hujjah wal bayan. Naam. Baik, kemarin kita sebutkan berkaitan dengan syarat-syarat atau rukun syahadat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sekitar berapa? Ada sekitar 4. Nah, yang pertama apa? Mengimani dan mengakui risalah yang dibawa Nabi. Yang kedua, meyakini bahwa Nabi adalah seorang hamba. Nah, kemudian bagaimana mengaplikasikannya? Afwan, itu kan ada 2 kan rukunnya. Meyakini risalah Nabi dan meyakini Nabi seorang hamba, kan, Muhammadan wa rasuluh, ya, seorang hamba dan seorang rasul. Bagaimana mengaplikasikannya? Membenarkan apa saja yang Nabi kabarkan, mentaati apa saja yang Nabi perintahkan, serta menjauhi larangannya dan mengikuti sunnahnya. Nah, kemudian syaratnya ada nafi dan isbat, kan itu. Bahwa kita yakini bahwa tidak ada Nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menetapkan bahwa Rasul atau Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ada beberapa pembagian kemarin. Baik, berkaitan dengan bid'ah. Atau syurutul ittiba, ini penting. Syarat-syarat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kemarin kita sebutkan apa? Ahsan, tenang. Yang pertama adanya sebab, kan gitu. Nah, mabar ya. Adanya sebab. Nah, jadi apa yang tidak menjadi sebab
pada sebuah ibadah di zaman Nabi, maka di zaman sekarang juga tidak akan pernah menjadi sebab ibadah. Nah, contohnya misalnya asbab dukhulul waqt kan gitu, zawal syams inda adh-dhuhr, ketika masuk waktu zuhur, apa sebabnya? Kata ulama, zawal syams, ketika tergelincirnya matahari ada waktu untuk mengerjakan salat zuhur. Begitu juga salatul kusuf, salat gerhana. Sebabnya apa? Karena terjadi gerhana. Nah, menjadikan sebab untuk beribadah yang dimana sebab itu tidak pernah di zaman Nabi dilakukan, maka itu sebuah bid'ah. Contohnya apa? Tahiyatu al-bait, tiap masuk ke rumah salat 2 rakaat. Maka ini apa? Bid'ah. Kenapa? Ini bukan sebab yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam sebuah ibadah. Adapun tahiyatul masjid, maka ini sunnah. Maka ini sunnah, kata Nabi SAW, fala yajlis hatta yarka' rak'atain. Kan itu. Nah, siapa yang masuk ke dalam masjid, janganlah dia duduk kecuali dia mengerjakan 2 rakaat. Dan para ulama khilaf tentang masalah salat tahiyatul masjid, lakin An-Nawawi rahimahullah menukilkan ijma' bahwa salat tahiyatul masjid adalah sunnah. Ini yang pertama, sebab yang kedua, nama ya? Ahsan, jenis dari ibadah itu kan gitu. Seperti apa contohnya? Kemarin kita sebutkan. Berkurban dengan bahimatul an'am, yang sesuai sunnah berkurban dengan binatang ternak. Contohnya unta, lembu dan kambing. Maka barang siapa yang berkurban dengan seekor ayam, maka apa? Maka bid'ah dan tidak diterima oleh Allah. Kemudian yang ketiga, Abah Rizki, ingat? Enggak ikut? Allah. Abah Rashid. Ahsan, al-qadar. Contohnya apa? Jumlahnya kan gitu. Kadarnya itu zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Begitu juga dengan zikir setelah salat, ada 10, ada 30. Maka ini boleh boleh diamalkan sesuai dengan ajaran Nabi. Itu sifatnya ikhtilafut tanawwu', yang dimana orang kalau misalnya cepat pengen butuh hajat, maka berzikir 10 la ba'as. Begitu juga 30 kalau dia lagi santai, sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemudahan baginya. Begitu juga seperti salat doa istiftah. Maka apa yang diajarkan Nabi itu yang kita kerjakan. Yang keempat, Abu Darda. Al-kaifiyah. Contohnya apa? Harus sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan ibadah. Kan itu, kaifiyahnya itu lebih ke rincian dari mengerjakan ibadah itu gitu. Dari gerakan salat, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Kan gitu. Kama ay ka kaifiyati salati. Ka kaifiyati salati. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian kalau ada orang misalnya menggaruk-garuk di dalam salat, Nabi tidak menggaruk, masalan kan gitu. Apa hukum salatnya? Apakah menjadi bid'ah? Kemarin kita sebutkan kan? Kan gitu. Orang menggaruk dalam salat. Kalau dia sengaja, dia anggap itu ibadah, tiap salat garuk wajib 3 kali, maka ini bid'ah. Tapi kalau tanpa disengaja dan dia butuh di situ kan gatal, maka enggak bid'ah. Maka subhanallah, lihat kapan ibadah itu bid'ah? Apabila dilandasi dengan i'tiqad. Dan ini lazim sebenarnya, konsekuensi dari bid'ah itu. Karena mereka meyakini orang yang melakukan bid'ah itu, mereka meyakini itu ibadah. Kaifiyah. Kemudian apa lagi? Kevin? Ketinggalan bos.
Aha. Apa ya? Ahsanta, az-zaman, waktu. Naam. Masalah zaman, waktu. Contohnya apa? Contohnya haji kan gitu. Berhaji di musim haji. Naam. Kemudian al-makan, kemudian tempat. Contohnya apa, Kevin? Ibadah yang berkaitan dengan tempat. Nah. Apa kemarin? Sahal. At-tawaf. Tawaf bi baiti al-Ka'bah kan gitu. Tawaf itu hanya disyariatkan di Ka'bah, Masjidil Haram. Nah, maka barang siapa yang tawaf di masjid ini 7 kali, maka bid'ah. Maka bid'ah. Kemudian pembagian perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diikuti ada 3. Pertama, al-af'al al-jibilliyah, seperti makan dan minumnya Nabi, maka ini hukum asalnya tidak diikuti kan gitu, karena Nabi SAW manusia biasa sebagaimana umumnya. Nah, kemudian apabila cara mengerjakannya seperti Nabi SAW makan dengan tangan kanan dan Nabi pun memerintahkannya kan gitu, maka ini menjadi sunnah. Nah, ketika Rabib Nabi SAW makan kan gitu, Abdullah bin Salam fima adhkur kan gitu, kata Nabi, ya gulam kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ya gulam, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang dekat denganmu, makanan yang dekat. Nah, begitu juga al-af'al yang menjadi kekhususan bagi Nabi SAW, seperti bolehnya menikahi wanita lebih dari 4 atau menikahi wanita tanpa mahar, maka ini diantara kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian al-af'al ghairul jibilliyah, ghairul khassati allati yuqsad biha at-tashri'. Nah, kemudian perbuatan-perbuatan yang bukan tabiat manusia dan bukan juga yang menjadi kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukum asalnya adalah mengikutinya sunnah. Sampai di sini terakhir kan? Nah, kemudian qawaid nafi'atun tata'allaqu bil ittiba'. Ada beberapa kaidah yang bermanfaat yang berkaitan dengan mengikuti sunnah. Yang pertama, kaidah yang pertama, al-qaidatul ula, haqiqatu mahabbati Rasulillah alaihi salatu wassalam, hakikat dari mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakikat dari mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti sunnahnya secara zahir dan batin. Mengikuti sunnahnya secara zahir dan batin. Maksudnya secara zahir, secara kaifiyah, dan batin ay masalah keikhlasan dan amalan hati. La bil ihdathi fi dinillah, tidak membuat-buat perkara yang baru di dalam agama Allah. Naam, sebagaimana yang Allah sebutkan di surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, wahai Nabi, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, sehingga Allah pun mencintai kalian. Nah, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dari sini juga kita dapatkan faedah bahwa mengikuti sunnah Nabi mendatangkan ampunan Allah. Bahwa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sebab dihapuskannya dosa-dosa kita. Kemudian beliau mendatangkan kalam Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala yang intinya, barang siapa yang mencintai Rasul, maka hendaknya dia mengikuti sunnah. Nah, kemudian beliau menyebutkan walam yahtafilin nabi alaihi salatu bi dzikra miladihi, bukan melakukan
perayaan Maulid Nabi, sebagaimana Nabi SAW tidak pernah apa? Tidak pernah merayakan Maulid Nabi, kelahirannya, kan itu maksudnya, tidak pernah merayakan kelahiran Nabi SAW. Nah, kemudian beliau mengatakan, wala yahtafil bidzalika Abu Bakar wala Umar wala Utsman wala Ali wala ghairuhum min as-sahabatil kiram radhiyallahu taala anhum. Tidak juga orang-orang yang paling dekat dengan Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, tidak para sahabat, tidak pernah kita dapatkan satupun di antara mereka yang merayakan Maulid Nabi SAW dengan apa yang dirayakan orang-orang di zaman sekarang. Nah, ila akhir kalamihi. Kemudian kaidah yang kedua, sebenarnya kaidahnya ini mirip-mirip tapi la ba'as. Ada yang umum, ada yang lebih khusus gitu. Kemudian beliau menyebutkan di sini kaidah yang kedua, haqiqatu ta'zim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ta'ati awamirihi zahiran wa batinan wa ijtinabi nawahihi. Hakikat dari memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikat dari memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mentaati perintah Rasul, mentaati perintah Rasul secara zahir dan batin, secara zahir dan batin, dan menjauhi larangannya, dan menjauhi larangannya. Wal aslu fi hadhil qaidah, dan dalil kaidah ini di surah Al-Hasyr ayat 7, qauluhu ta'ala, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa saja yang Nabi SAW bawakan untuk kalian, yang Rasulullah perintahkan, maka kerjakanlah, ambillah, ikutilah. Dan apa-apa yang Nabi larang, maka tinggalkanlah. Betapa banyak orang-orang yang merayakan Maulid masih secara zahir misalnya meninggalkan sunnah Nabi SAW, kan gitu. Yang jelas itu sunnah, yang jelas itu disyariatkan. Contohnya apa? Contohnya memelihara jenggot. Nah, contohnya memelihara jenggot. Begitu juga misalnya mengangkat pakaian di atas mata kaki bagi laki-laki. Sepakat para ulama ini apa? Disyariatkan. Nah, yang disyariatkan mereka enggak kerjakan, yang tidak disyariatkan mereka yang disyariatkan mereka tinggalkan, yang enggak disyariatkan mereka kerjakan. Bahkan lebih parahnya, mereka merayakan acara Maulid sampai meninggalkan salat. Nah, makanya ini kan udah enggak betul lagi mindset berfikirnya dalam beragama. Taib. Kemudian kaidah yang la yushra' al-mudawamah ala ma lam yudawim alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ibadat. Ini berkaitan dengan hukum fikih. Tidak disyariatkan membiasakan sebuah ibadah yang dimana Nabi tidak membiasakannya. Tidak disyariatkan membiasakan sebuah ibadah yang dimana Rasul tidak membiasakannya. Contohnya apa? Apa ibadah yang pernah dilakukan Nabi tapi tidak dibiasakan, boleh dikerjakan? Apa Abu Darda? Salat duha. Naam, di antaranya. Naam. Kemudian juga salat malam berjamaah. Salat malam berjamaah. Sebagaimana disebutkan di riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna jaddatahu Mulaikah, bahwa neneknya Mulaikah, karena Anas bin Malik ini kan masih kecil dulu sama Nabi, jadi dia punya nenek gitu. Da'ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ta'amin sana'athu lah, yakni neneknya mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Acara makan-makan gitu. Fa akala minhu, kemudian Nabi pun apa? Makan
undangan gitu. Thumma qala qumu fal usalli lakum. Kemudian kata Nabi, ayo berdiri kita salat nih, salat jamaah. Qala Anas faqumtu ila hasirin lana. Kemudian aku pun apa? Menuju sajadah yang kami punya. Qad iswadda min tuli ma lubis. Yani udah berubah warnanya saking seringnya dipakai. Nah, fa nadahtuhu bima. Kemudian aku percikkan dengan air. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wa saffaftu wal yatim wara'ah wal ajuz min wara'ina. Kemudian kita pun mendirikan saf kan gitu. Wal yatim maksudnya anak-anak kecil, yang yatim di belakang, dan ajuz para wanita di belakang, paling di belakang gitu. Fa shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'atain. Kemudian Nabi pun salat 2 rakaat, thumma insarafa, kemudian bubar. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, dan ini salat nafilah mutlaqah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wal ijma'u ala anna salat an-nafil ahyanan mimma tustahabbu fihi al-jama'ah idza lam yuttakhadhu ratibatan. Naam. Maka ijma' kata para ulama ala anna salatun nafil, bahwa salat sunnah kadang-kadang boleh dikerjakan sunnah itu yakni secara jamaah. Boleh salat jamaah dikerjakan, salat sunnah dikerjakan secara jamaah. Idza lam yuttakhadh ratibatan. Naam. Apabila tidak dijadikan sebagai salat rawatib gitu. Wa kadza idza kana li maslahah. Begitu juga apabila ada masalah di situ. Misal an la yuhsin an yusalli wahdah, seperti misalnya ada orang yang kalau salat sendirian dia enggak bagus salatnya kan gitu. Fal jamaah afdal idza lam tuttakhadh ratibatan wa fi'luha fil bait afdal illa li maslahatin rajihatin. Naam, sebagaimana Nabi SAW salat bersama Ibnu Abbas, Nabi memutarnya kan sebelumnya di kiri, kemudian dari belakang diputar ke kanan gitu. Maka ini boleh dilakukan sekali-sekali. Naam. Yang bukan tarawih di bulan Ramadan, itu maksudnya. Adapun tarawih di bulan Ramadan akan datang pembahasannya, dan itu karena ada penghalangnya. Kenapa enggak Nabi biasakan kan gitu? Kenapa Nabi SAW tidak biasakan salat tarawih berjamaah? Apa kata Nabi SAW? Makhafatan an aujab alaihim, atau kama qala alaihi wasallam, aku takut khawatir nanti orang-orang menganggap ini sebuah kewajiban. Berarti ada penghalangnya kan gitu. Nah, ketika terangkat penghalang, maka orang-orang meyakini apa? Bahwa salat tarawih itu sunnah. Jangankan terangkat penghalang, di malam ketiga saja udah sunyi masjid. Nah, ala sunnahnya itu kata orang kan gitu langsung. Taib, al-qaidah ar-rabi'ah, kaidah yang keempat. Kullu amalin khalafa as-sunnah as-sahihah lam yaqa' min tariqid dalil. Seluruh amalan, maksud amalan di sini adalah ibadah tentunya, yang menyelisihi sunnah yang sahih, maka sesungguhnya itu tidak dibangun di atas dalil. Kan gitu. Karena enggak mungkin ada syariat saling bertabrakan. Berarti apabila ada yang menyelisihi syariat, maka tentunya perbuatan itu tidak dibangun di atas dalil. Naam. Kemudian beliau memasukkan kalam Ibnu Al-Qayyim yang intinya apabila mengerjakan amalan-amalan yang tidak berdasarkan dalil, dan ini otomatis akan menyelisihi sunnah Nabi SAW. Karena al-aslu fil ibadah tauqifiyah, hukum asal ibadah adalah tauqifiyah, berhenti sampai datang dalilnya. Naam. Baik, kita lanjutkan al-qaidah al-khamisah, kaidah keempat. Kelima. Kullu amalin khalafa al-kitab wa sunnah fala yuthabu alaihi sahibuhu wa ma buniya alaihi ala batilin fahuwa batil. Seluruh amalan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka pelakunya tidak akan diberikan pahala.
dan apa saja yang dibangun di atas kebatilan, maka kebatilan juga. Apa saja yang dibangun di atas kebatilan, maka kebatilan juga. Kemudian beliau memasukkan ayat di surah Al-Kahf 103 dan 104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, kan gitu. Katakanlah, maukah kalian aku kabarkan tentang orang-orang yang paling merugi dalam mengerjakan ibadah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang sesat pada usaha mereka di dunia dan mereka menganggap usaha mereka di dunia adalah perbuatan yang baik atau sebaik-baik perbuatan. Nah, itulah ahlul bid'ah yang melakukan ibadah, mereka menganggap itu baik, kan gitu. Kan selalu mereka katakan kan ini baik gitu. Nah, begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Tinggalkanlah perbuatan yang dibuat-buat dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Baik, kaidah yang keenam, al-khususiyah lirrasul alaihi salatu wassalam la tathbutu illa bidalil. Kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh ditetapkan kecuali dengan dalil. Dan hukum asal perbuatan Nabi yang sifatnya yang bukan menjadi kekhususan bagi Nabi dan bukan pula perbuatan jibiliyah, maka hukum asalnya adalah sunnah. Nah, kemudian beliau menyebutkan keutamaan tentang mengikuti Nabi. Beliau banyak menyebutkan, sekitar berapa ini? Ada sekitar 10, maka kita ringkas menjadi 3. Yang pertama, keutamaan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadikannya qudwah, annaha min a'zami asbab tahqiq al-iman as-sadiq wa min a'zami alamatihi, bahwa mengikuti sunnah Nabi adalah sebab terbesar menerapkan iman yang benar, yang jujur. Dan tanda terbesar benarnya iman seseorang. Dan tanda terbesar benarnya iman seseorang adalah mengikuti sunnah Nabi. Tuh, makanya masalah mengikuti sunnah ini bukan masalah yang sepele, kan itu, ini berkaitan dengan iman. Kemudian beliau menyebutkan kalam Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Al-Imam Ibn Sa'di, maka kita lewatkan insyaallah, maknanya wadah. Tapi yang kedua azan jam berapa? 50 40 pas. Baik. Yang kedua, annaha min a'zami asbabi mahabbatillah ta'ala. Yang kedua, bahwa menerapkan sunnah Nabi adalah sebab terbesar mendatangkan cinta Allah. Sebagaimana di ayat Al-Imtihan, kan kita kata para ulama, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kemudian yang ketiga, bahwa menerapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi, sebab terbesar mencintai dan memuliakan Rasulullah, mencintai dan memuliakan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, beliau menyebutkan 18
keutamaan tentang mengikuti Nabi. Maka kita ringkas menjadi 3. Baik, kemudian judul berikutnya alamatu mahabbatin Nabi alaihi salatu wasalam, tanda-tanda kecintaan kepada Nabi. Tanda-tanda kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Yang pertama, al-iman bihi alaihi salatu wasalam, mengimani Nabi alaihi salatu wasalam. Dan di antara bentuk iman adalah meyakini dan membenarkan serta mentaati, kan gitu. Apa saja yang Nabi kabarkan, apa saja yang Nabi kabarkan. Kemudian yang kedua, mengedepankan cinta kepada Nabi, mengedepankan kecintaan kepada Nabi melebihi kecintaan kepada diri sendiri, keluarga, harta, dan seluruh manusia. Sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik, kan gitu, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian sampai aku adalah sesuatu yang paling ia cintai melebihi harta, keluarga, dan seluruh manusia. Begitu juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika ditanya, "Kaifa kana hubbukum li Rasulillah?" Bagaimana kalian mencintai Rasulullah? Kan gitu. Kemudian Ali mengatakan, "Kana wallahi ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa minal ma'i al-barid ala dhama." Subhanallah. Maka Rasulullah, demi Allah, kata beliau, lebih kami cintai daripada harta kami, anak-anak kami, orang-orang tua kami, dan ibu-ibu kami, dan juga melebihi air dingin ketika dalam keadaan haus. Nah, kemudian yang ketiga, mengedepankan cinta Nabi melebihi syahwat dan kelezatan. Mirip sebelumnya sebenarnya dari yang tadi, kan gitu. Begitu juga di antara kecintaan kepada Nabi, senantiasa mengajarkan sunnah Nabi. Ini di antara tanda terbesar, mengajarkan sunnah Nabi dan mengamalkannya. Mengamalkan sunnah Nabi dan mengajarkannya. Ada banyak tanda-tandanya, maka itu di antara yang kita sebutkan. Kemudian masuk ke pembahasan makna al-bid'ah. Makna al-bid'ah. Al-bid'ah atau bid'ah diambil dari kata bada'a, badal ain, bada'a. Secara bahasa Arab, kalimat bada'a yang pertama maknanya asy-syai'u al-mukhtara'u ala ghairi mithalin sabiq, sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Sesuatu yang baru yang dibuat, sesuatu yang baru yang dibuat-buat, yang tidak memiliki contoh sebelumnya. Ini secara bahasa, kan gitu.
Makanya Rasulullah mengatakan, "Qul ma kuntu bid'an minar rusul." Katakan wahai Muhammad, ma kuntu bid'an. Tuh, aku bukan sesuatu yang baru dari kalangan para rasul. Artinya seluruh rasul mendakwakan tauhid. Jadi apa yang aku dakwahkan dari tauhid ini bukan sesuatu yang bid'ah. Nah, jadi jangan kalian ingkari wahai kaum musyrikin, gitu maksudnya kan. Wa kama fi qauli Umar, sebagaimana yang dikatakan Umar, ni'mal bid'ah hadhi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Akan datang pembahasannya secara rinci nanti masalah ini yang dijadikan orang-orang untuk merayakan Maulid, kan gitu. Kata Umar, sebaik-baik bid'ah itu ini. Maksudnya apa? Salat tarawih dilakukan di masjid dan setiap malam. Akan datang pembahasannya insyaallah. Tapi ini yang dimaksud Umar adalah bid'ah lughawiyah. Bid'ah lughawiyah. Ini secara bahasa. Ini makna yang pertama, sesuatu yang baru yang tidak memiliki contoh sebelumnya, kan gitu. Kemudian yang kedua, di antara makna bid'ah secara bahasa, at-ta'abu wal kalal, rasa capek. Sebagaimana ketika orang Arab mengatakan abda'atil ibil, unta yang capek. Abda'at artinya apa? Idza barikat fit tariq min hizalin aw hazalin aw da'in aw kalalin. Nah, dan ini juga kembali kepada makna yang pertama, karena hukum asal unta itu adalah salim, kan gitu, sehat. Kemudian dia capek, maka capeknya itu sesuatu yang baru gitu. Ini secara bahasa. Makanya ketika ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW, kan gitu, faqala inni ubdi abi fahmilni, sesungguhnya untaku ini udah capek, nggak bisa lagi mengangkutku, maka boncenglah aku. Inni ubdi abi, maksudnya ubdi'a, yani hadha al-ibil, maksudnya punyaku, fahmilni, untaku nggak bisa lagi membawaku, udah mogok karena capek gitu. Nah, kemudian bid'ah secara syariat. Kemudian bid'ah secara syariat. Yang pertama, definisi yang dituliskan oleh penulis Syekh Muhsin Al-Qalisi menyebutkan di sini, kata beliau, kullu ma uhdithat fi dinillah, segala sesuatu yang diada-adakan di dalam agama Allah, segala sesuatu yang diada-adakan, yang dibuat-buat, yang tidak ada contohnya sebelumnya, kan gitu, di agama Allah, min ghairi dalilin, tanpa dalil, la minal kitabi wala minas sunnah, tanpa dalil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian berkata Asy-Syatibi di kitab beliau Al-I'tisam, al-bid'ah, kata beliau, tariqatun fid din mukhtara'atun, sebuah metode di dalam agama yang dibuat-buat. Sebuah metode di dalam agama yang dibuat-buat. Tudahi asy-syari'ah, yang menyerupai syariat, yang menyerupai syariat. Yuqsadu bis-suluki 'alaiha, dan menerapkannya itu diinginkan, dimaksudkan. Menerapkannya itu, melakukannya diinginkan, kan gitu. Apa keinginan itu? Al-mubalaghah fit ta'abbudi lillah, tuh, dengan beribadah dengan cara yang melebihi batas normal gitu. Dalam beribadah kepada Allah, melebihi batas normal dalam beribadah kepada Allah, atau yang diinginkan adalah ibadah. Sebuah metode yang diada-adakan di dalam agama Allah yang menyerupai syariat dan dimaksudkan untuk beribadah, dan dimaksudkan untuk apa? Ibadah, kan gitu. Akan datang pembahasannya nanti masalah maulid, apakah dia ibadah atau bukan ibadah. Kalau dia ibadah kenapa, kalau dia bukan ibadah kenapa, akan datang pembahasan insyaallah. Azan, fadal.
Taib. Sekarang ada banyak beliau memasukkan ta'rif atau definisi dari ulama muasirin dan mutaqaddimin. Lakin nurid al-farq baina bid'ah lughawiyah wa bid'ah syar'iyyah, kan gitu. Jadi kita fahami dari definisi ini, bid'ah itu ada yang sifatnya secara bahasa dan ada yang sifatnya secara syariat. Maka kaidah menyebutkan seluruh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang dari bid'ah itu adalah yang dimaksud bid'ah syar'iyyah. Yang dimaksud dengan bid'ah adalah bid'ah syar'iyyah. Limadha? Lianna Nabi alaihi salatu wassalam yatakallamu an umuri asy-syara'. Kan itu. Makanya kata Nabi SAW, man ahdatha fi amrina hadha, ay fi hadha ad-din, nah falaysa minhu ma laysa minhu fahuwa raddun. Kan gitu. Siapa yang buat dalam agama ini, maksudnya apa? Bid'ah syar'iyyah, secara syariat, bukan secara bahasa. Begitu kata Nabi SAW, man amila amalan laysa alaihi amruna, ay laysa alaihi amruna minad din, ay minasy syara', fahuwa raddun. Naam. Adapun bid'ah hasanah akan ada pembahasannya nanti insyaallah. Sebagian manusia bid'ah itu terbagi dua, dan sebagian a'immah kan itu ada bid'ah wajibah, ada bid'ah mustahabbah, ada bid'ah makruhah. Sayati al-kalamu ala hadhihi al-asya', akan datang pembahasan insyaallah, dan bantahan kepada mereka yang berhujjah dengan pembagian bid'ah ini. Kemudian perbedaan yang pertama, bahwa bid'ah secara bahasa lebih umum dibandingkan bid'ah secara syariat. Seluruh bid'ah secara syariat itu termasuk ke dalam bid'ah secara bahasa, tapi tidak semua bid'ah dalam bahasa masuk ke dalam bid'ah secara syariat. Kullu bid'atin lughawiyatin kullu bid'atin syar'iyyah fahuwa min bid'ah lughawiyah, wa laysa kullu bid'ah lughawiyah fahiya bid'ah syar'iyyah. Wadah. Semua bid'ah yang dilakukan dalam bentuk syariat, yang masuk ke dalam makna syariat, maka dia termasuk bid'ah secara bahasa, kan gitu. Tapi tidak semua bid'ah yang dicakup oleh bahasa, maka dia di antara bid'ah secara syariat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, itu dia, kullu bid'atin dhalalah, seluruh bid'ah adalah kesesatan. Ini di antara dalil orang-orang apa? Ahlul bid'ah untuk melakukan bid'ah. Hadhihi masalah usuliyah, kata para ulama. Ini masalah usul fikih. Maka inilah pentingnya peran usul fikih dalam memahami syariat. Kan kata mereka semua kebid'ahan adalah kesesatan. Berarti kata mereka mencakup bid'ah apa? Syar'iyyah dan lughawiyah. Ini kata mereka. Maka dalam titik ini kita enggak terima. Kita tidak menerima, la nusallim. Kita enggak terima bahwa ketika kalian mengatakan kullu bid'atin dhalalah adalah mencakup bid'ah lughawiyah, bahasa, dan mencakup bid'ah syar'iyyah. Kenapa? Karena laisa kalimat kul, seluruh itu mencakup seluruh perkara, kan gitu. Maka ini dikatakan Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Ar-Risalah, di antara awal kitab usul fikih, ini katanya al-am al-makhsus. Dia umum tapi khusus maksudnya. Nah, walaupun sebagian ulama memposisikan masalah al-am al-makhsus, dia walaupun kalimat umum kan gitu, tapi umumnya itu khusus. Jelas? Abu Rashid. Dia walaupun dia umum, kullu, semua kan gitu. Tapi semua yang dimaksud ini hanya mencakup syariat, tidak lughawi. Dan ada banyak amsilah di dalam Al-Quran.
Sebagaimana Allah katakan, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas." Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas. Ketika manusia datang ke Arafah, apakah seluruh manusia yang datang ke Arafah? Min haitsu, kan gitu. Naam, an-nas di situ. Kull yufidul kull, la. Begitu juga qauluhu ta'ala, "Tudammiru kulla syai'in bi'izni rabbiha." Tudammiru kulla syai'in, telah dihancurkan segala sesuatu. Maksudnya ketika mengazab sebuah kaum, apakah Allah menghancurkan bumi dan seluruh isinya? Tidak, tapi sebuah wilayah tertentu, kan gitu. Nah, jelas apa Riyad? Maksud kul di situ al-am al-makhsus. Maka yang dimaksud dengan kullu disai kullu bid'atin dalalatin fi syariah wa laysa fi al-lughah. Naam. Karena anak pernah dikirim orang video di YouTube, ada anak-anak masih muda, dia bilang kayak gitu. Bahwa kul di situ apa? Seluruhnya mencakup seluruh bid'ah lughawiyah dan bid'ah syar'iyyah katanya. Maka kita katakan coba belajar usul fikih lagi. Nah, apakah semua kul itu mencakup segala sesuatu? Maka yang dimaksud dengan kul itu kullun bihasabih. Semuanya sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan konteksnya. Maka akan datang pembahasan ini insyaallah, kan gitu. Makanya misalnya kayak perkara-perkara bid'ah ini, kita katakan itu enggak masuk ke dalam definisi bid'ah yang kita inginkan gitu. Contohnya berdakwah atau sholat pakai mikrofon, kan itu sering mereka membawa ke wasilah, kan gitu. Kita katakan ini bukan bid'ah, pada bid'ah yang masuk ke dalam syariat, tapi bid'ah secara bahasa. Dan kalian tidak akan pernah bisa menghentikan bid'ah secara bahasa, kan itu, karena teknologi perkembangan manusia itu berkembang setiap zaman. Kalian nggak akan bisa menahan bid'ah secara bahasa. Terus apa faedahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dhalalah, kan gitu. Kalau kita nggak bisa menahan bid'ah yang berkembang, berarti maksudnya apa? Bid'ah secara syariat, kacamata syariat, bukan kacamata dunia yang sifatnya umum gitu. Nah, ini perkara penting juga, khasais al-bid'ah. Ada sifat-sifat yang menjadi kekhususan bagi bid'ah. Sifat-sifat khusus bagi bid'ah. Yang pertama, annahu la yujad fi an-nahy 'anil bid'ah ghaliban dalilun khas. Tidak ada dalil khusus yang menunjukkan sebuah amalan itu bid'ah. Tidak ada dalil khusus yang menunjukkan amalan tertentu itu bid'ah. Tidak ada dalil khusus yang menunjukkan amalan tertentu itu bid'ah. Makanya maulid kan sering mereka mengatakan, mana dalilnya maulid bid'ah? Kita katakan tidak ada dalil khusus yang menunjukkan sebuah amalan itu bid'ah. Kenapa? Siapa yang tahu? Apa hikmahnya? Aba Akil? Coba hawil. Karena bid'ah itu ada banyak. Segala macam, kan gitu. Nah, bukan di antara hikmah syariat menjelaskan setiap rincian itu, akan tetapi dibuat sebuah kaidah umum yang mencakup seluruhnya. Dan ini di antara jawami al-kalim, sempurnanya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghalalkan perkara-perkara, tidak semua yang dihalalkan itu disebutkan, kan gitu, hanya beberapa gitu. Dan ada kaidah umum, al-aslu fil asya' al-ibahah. Begitu juga perkara yang haram, tidak segala sesuatu yang haram itu apa? Disebutkan, kan gitu. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah ciri khas khusus, contohnya pada binatang yang bertaring, yang berkuku tajam, yang memangsa, kan itu, yang buas. Nah, ini diharamkan karena ada banyak binatang gitu, afrodnya. Nah, begitu juga dengan bid'ah, ada banyak kebid'ahan. Maka enggak habis-habis nanti menghafal hadis tentang bid'ah maulid, ini bid'ah, kan datang
Setiap zaman bid'ah yang baru kan gitu. Nah, yang kedua, annal bid'ata la takunu illa munaqidatun li maqasidis syariah hadimatun laha. Sesungguhnya bid'ah tidaklah kemunculannya kecuali membatalkan tujuan syariat. Sesungguhnya bid'ah datang kecuali untuk membatalkan maksud dari syariat. Naam. Kemudian yang ketiga, bahwa kebid'ahan umumnya pada perkara-perkara yang tidak pernah dikenal di zaman Nabi. Pada perkara-perkara yang tidak pernah dikenal di zaman Nabi alaihi wasallam. Sama kayak maulid kan enggak ada di zaman Nabi. Karena ini kita fokusnya kan masalah maulid. Sebenarnya bisa dikiaskan ke pembahasan yang lain gitu. Baik, kemudian yang keempat, أن البدعة الإضافية مشابهة ولا بد لأمور الشرعية ملتبسة بها. Bahwa bid'ah sifatnya idhafiyah, sebuah rangkuman dari ibadah-ibadah yang digabungkan. Sesungguhnya bid'ah idhafiyah namanya, itu adalah bid'ah yang dilakukan dengan menggabungkan berbagai macam ibadah gitu. Komposisinya itu asalnya ada pada syariat kan gitu. Akan datang pembahasannya nanti. Dan ini kembali, patokannya ini kembali kepada sekitar berapa tadi kita sebutkan? Syurutul ittiba'. Yang pertama as-sabab, yang kedua al-jins, yang ketiga al-qadar, yang keempat kaifiyah, yang kelima az-zaman, ahsant, yang keenam al-makan. 7 perkara ini harus mungkin kita. Karena bid'ah idhafiyah, bid'ah yang kecampur baur antara ibadah-ibadah itu akan menyelisihi 7 perkara ini. Kan gitu. Nah, imma sebabnya atau kadarnya atau jumlahnya atau kaifiyahnya atau tempatnya atau waktunya. Nah, atau jenisnya juga. Hafalkan yang 7 perkara ini. Ini diantara kunci penting memahami ibadah itu sunnah atau bid'ah. Baik, fi soal? Ada pertanyaan? Naam, fadhal Abu Aqil. Sunnah itu tidak harus selalu dilakukan. Jadi sekali-sekali boleh tidak tinggalkan agar dia tidak jatuh kepada yang wajib. Misalnya kalau Jumat subuh kita tidak selalu harus membaca surat as-sajdah dan atau jika Jumat tidak harus sabis dan wasyiyah. Nah, Sekali-sekali boleh kita ini. ahsan. Jika ada menyampaikan pendapat itu, ada juga yang menyangkal itu. Jadi kalau begitu apa itu sunnah ini tadi kalau kita tinggalkan juga? Bagaimana penjelasan tadi? Nah, itu masalah al-af'al allati dawama biha Rasulullah alaihi salatu wassalam. Masalah perbuatan-perbuatan yang senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Kan gitu.
Nah, contohnya itu tadi membaca surah As-Sajdah wa Al-Insan fi Fajri Al-Jum'ah. Disebutkan di Bukhari bahwa Nabi SAW dawama senantiasa membaca surah As-Sajdah wa Al-Insan. Nah, perbuatan yang Nabi SAW senantiasa lakukan hukumnya sunnah, dan hukum meninggalkan sunnah atau hukum meninggalkan sunnah boleh gitu. Nah, kemudian juga sebagaimana yang antum sebutkan, nah boleh dalam rangka mengajarkan manusia bahwa itu bukan sesuatu yang wajib. Kan itu. Boleh meninggalkan sebagian sunnah dalam sebuah keadaan dalam rangka ta'lim. Mengajarkan bahwa sesuatu itu bukan perkara yang wajib, dan itulah yang dilakukan Nabi SAW ketika meninggalkan salat berjamaah ketika salat tarawih. Khawatirnya orang menganggap itu apa? Wajib. Nah, boleh, nggak harus kan gitu. Artinya boleh ditinggalkan sekali-sekali. Nah, tapi kalau orang udah pada faham, maka silahkan lakukan yang maslahatkan itu, yang sesuai dengan sunnah, dapat pahala di situ. Tapi kalau sekali-sekali, nah sebagaimana kita di Markiz, di Fuyush, memang jarang, pernah sekali-sekali gitu. Apalagi ketika Ramadan, orang udah capek, kan itu tarawih satu malaman dari jam 11 sampai 1 jam sebelum subuh. Itu enggak membaca surah As-Sajdah dan Al-Insan. Nah, karena orang udah pegel gitu, apalagi habis sahur. Nah, maka dibaca surah-surah pendek yang meringankan bagi orang lain kan gitu. Nah, maka boleh ditinggalkan sekali-sekali dalam rangka mengajarkan kalau itu bukan sebuah kewajiban. Nah, tapi al-asal, hukum asalnya adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Nah, dan membiasakannya. Kan itu. Ibaratkan misalnya sebulan, misalnya sekali ditinggalkan, la bas. Nah, seperti apa lagi tadi? Membaca surat As-Sajdah. Nah, membaca surah Al-A'la dan Al-Ghashiyah, kan itu. Begitu juga Nabi SAW pernah membaca surah An-Najm ketika salat Jumat, kan itu. Dan ini lihat dari maslahat. Kalau dibaca surah-surah panjang, kadang orang ini enggak khusyuk dan orang punya hajah, apalagi waktu zuhur capek dan seterusnya. Nah, na'am, fadhal lagi. Gimana Pak Amin? Masalah bid'ah atau masalah sunnah? Naam, khalas. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.